Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Dapur Halal. Hari ini kita mau membahas ini ya. Ini namanya saringan pembuangan. Saringan pembuangan ini fungsinya untuk membuang air bagian bawah. Ini namanya shock draft bagian dalam. Nanti kita pasang di saluran pembuangan, tapi dari dalam dipasang gini. Kemudian ini ada pipa. Pipa itu kita bor aja dengan bor biasa seperti ini. Ini mata bornya, ukuran kecil ya. Ukuran berapa saya kurang tahu. Ya sekitar kira-kira seperti ini ya. Ini dibor aja sampai dia tuh lubangnya banyak. Kemudian dari sininya dia tuh ditutup pakai tutup ya. Nah, udah keras ya, udah terpasang. Ini pasang di sini. Jadi kemudian tinggal dipasang ke shock draft bagian dalam. Ini ada 4, udah kita siapkan, ada 4 karena pembuangannya ada 1 tong tuh ada 2, jadi kita siap 4. Ini udah siap ya, tinggal kita pasang nanti di tongnya. Oke, saksikan terus ya. Nah, untuk bagian atas, untuk bagian masuk input air, itu bisa juga kita pasang shock draft luar. Ini shock draft luar namanya, shock draft luar. Kita pasang dari sini ya. Kita pasang, tinggal udah nih, udah lumayan ya. Ini fungsinya untuk tempat tempat selang ya, agar lebih rapi aja sih sebenarnya. Kalau lubang atas ini nggak terlalu penting ya, yang penting air tuh bisa masuk. Yang paling penting tuh bagian bawah dalam, itu ada shock draft bagian luar. Nanti itu akan kita pasang dengan shock draft seperti ini. Nanti dia dipasang dari dalam gini, tapi bagian bawah ya, bagian bawah itu. Oke. Kemudian ini bagian ini, ini bagian pembuangan bagian luar. Ini kita kencangkan lagi sel tipnya biar dia tidak lepas. Kalau lepas ini bahaya ya, airnya nanti bisa terbuang. Kalau airnya sudah terbuang tanpa kita sadar, nanti ikannya bisa mati semuanya. Karena pernah kejadian ya, malam-malam itu airnya terbuang karena adanya lepas. Nah, itu kalau tidak diselotip dengan baik, ini nanti lepas. Ini harus diketatkan seperti ini. Agar apa? Agar dia itu kencang. Yang satunya juga kita kasih pengencang ya, selotip. Kita kasih selotip agar dia ini kencang, ketat. Yes, ketat. Kalau ketat dia nggak akan lepas ya. Nah, sudah kencang, boleh dikencangkan lagi. Kalau masih kurang yakin ya, boleh ditambah selotipnya, tambah sedikit lagi agar dia tuh rapat. Kalau rapat dia nggak akan lepas, tapi kalau nggak ada rekatnya gini, dikhawatirkan nanti dia lepas. Nah, ini masih kendor, kita ini mau dia itu ketat, tapi dia tidak melekat ya,
seperti lem gitu, nggak usah kita mau dia bongkar pasang, bisa dibongkar, dipasang, dipindah ke tong lain. Nah, tapi kita mau dia tuh rapat, jadi dia tuh harus kencang. Coba ya. Nah, ini udah lumayan nih, ini udah lumayan ketat. Kita ketatin lagi. Oke, ini udah ketat nih, nggak akan lepas, insya Allah nggak akan lepas. Nah, ini bagian dalamnya udah kita pasang tadi. Ini saluran saringan pembuangan. Caranya gitu, tinggal diputar aja. Jadi shock drat luar itu ada dratnya, tinggal kita pasang ke shock drat bagian dalam. Itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan komen di bawah ya, biar saya jawab langsung. Nah, kalau sudah bersih, sudah dibilas, bawahnya juga sudah dipasang, tinggal kita isi air aja. Kita isi air sampai penuh ya. Nah, sampai penuh. Tinggal kita isi tongnya, jangan lupa ininya apa namanya? Ini harus kita tutup pakai kaki aja. Boleh pakai kaki, boleh pakai tangan, boleh, terserah. Yang penting tertutup dengan rapat. Nah, ini kita isi ya, kita tunggu nanti sampai airnya sampai penuh. Nanti kita setelah kita isi, nanti kita masukkan gedebok pisang. Masih ingat ya gedebok pisang fungsinya buat apa? Gedebok pisang itu fungsinya untuk menstabilkan pH. Nah, pH itu adalah ukuran kadar asam atau basa ya di air atau di benda-benda lain, cairan lain. Dalam hal ini dalam apa ya, media lele kita, agar pH-nya itu stabil. Karena memang terbukti secara penelitian batang pisang itu memang berfungsi, dia bekerja sebagai pengatur pH. Ini nanti kita ambil satu, kita potong satu batang. Kebetulan di sini ada banyak ya batang pisangnya. Nanti kita ambil satu batang pisang, kita bagi jadi beberapa, kita masukkan ke tong. Ini kita tunggu dulu tongnya sampai penuh, baru kita masukkan gedebok pisang. Ini sistemnya kita mengandalkan dua hal ya. Untuk perawatan airnya itu kita mengandalkan dua hal. Pertama, kita itu pakai pergantian air. Air itu wajib diganti. Kalau saya minimal itu 2 hari sekali saya ganti, Pak, minimal setengah. 50% itu harus diganti 2 hari sekali. Ini kita mengandalkan air ya, pergantian air, karena di sini air banyak ya, daerah Solo, kota Solo ya, Surakarta. Ini air banyak, alhamdulillah daerahnya sangat basah. Walaupun di musim kemarau juga air melimpah ya, tidak pernah kekeringan di sini, nggak ada istilahnya kemarau nggak ada air gitu ya. Walaupun hujan itu turun mungkin ya 2 minggu sekali, tapi air di dalam tanah itu tetap banyak ya, tetap melimpah. Jadi kalau disedot pakai mesin itu masih aman, airnya ada. Jadi sistem ini kita mengandalkan air, pergantian air ya, 2 hari sekali itu minimal, paling lama 2 hari sekali itu diganti setengah ya. Itu kelihatan ya dari di dasarnya itu ada itu tadi, apa namanya itu, saringan pembuangan. Itu kenapa kita buat 2 saringannya, agar nanti kalau mau nguras air cepat, tidak lama-lama.
4 menit aja satu tong ini 200 liter ya, sudah terkuras habis. Jadi kita mengandalkan pergantian air. Ini juga ya, kelihatan di bawah itu. Ini belum diisi. Nah, itu sudah dipasang. Itu gunanya untuk membuang kotoran di bawah serta airnya. Tapi bibit lelenya itu tidak ikut terbuang. Kalau tidak pakai saringan seperti itu, lubangnya lebih besar daripada ukuran diameter bibitnya. Nanti bibitnya ikut keluar, kabur ya. Oke, nah itu tadi pertama kita pakai pergantian air. Yang kedua, kita itu air itu kita tidak tahu pH-nya itu berapa ya. pH-nya stabil atau asam atau basa, kita tidak tahu. Makanya kita mengandalkan gedebok pisang. Gedebok pisang itu menurut penelitian, sudah banyak penelitian ya, jurnal-jurnal perikanan itu sudah banyak yang membahas tentang fungsi gedebok pisang untuk menstabilkan pH di air media budidaya. Dalam hal ini kita budidaya lele ya, itu sudah terbukti. Jadi pH air-air yang pH-nya itu tidak stabil, nah itu bisa distabilkan dengan menambahkan gedebok pisang. Ditambah lagi ini kan musim hujan. Nah, musim hujan itu kita nggak tahu ya. Musim hujan itu cuaca dingin. Padahal kalau kita mau beternak lele itu ya, budidaya lele, paling bagus itu cuacanya panas. Kalau bisa tidak ada hujan. Karena suhu. Nah, suhu itu sangat berpengaruh dalam budidaya lele. Suhu itu membantu metabolisme lele agar normal. Kalau suhunya dingin, nah itu para peternak lele pasti paham ya. Sudah jamak itu dimaklumin, diketahui. Kalau cuaca sedang hujan, itu biasanya para peternak lele itu was-was ya. Itu biasanya nggak bisa sembarangan ngasih jor-joran, ngasih pakan sebanyak-banyaknya, nggak mungkin. Biasanya para peternak lele itu kalau sedang musim hujan itu maksimal memberi pakan lele itu 1 kali 1 hari, pagi atau malam, terserah, yang penting tidak lebih dari 1 kali, karena cuacanya tidak mendukung. Karena kalau dia cuaca dingin itu biasanya kalau dikasih makan banyak, metabolismenya tidak lancar sehingga perutnya kembung. Nah kalau sudah kembung, nah, sudah alamat siap-siap kita menyerok bibitnya yang mati tadi. Nah kalau kita masukkan gedebok pisang, suhu itu insya Allah bisa kita minimalisir dampak negatifnya. Karena selain suhu, pH air itu kalau terkena air hujan juga menurun menjadi asam. Itulah fungsinya gedebok pisang kita masukkan. Ya, kita tunggu ini sampai penuh, sampai dua-duanya penuh, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, sobat dapur halal, ini sudah kita potong ya gedebok pisang beserta sedikit daunnya bagian atas. Ini kita korbankan 1 batang ya, batang yang paling kecil. Sepertinya pun kalau berbuah, buahnya kecil ya. Ini kita potong aja kecil-kecil seperti ini ya. Pisaunya harus tajam ya. Nah, ini kalau ada bagian yang busuk seperti ini jangan dibuang. Sini banyak bakteri ini ya, nitrifikasi, bakteri nitrifikasi, Aeromonas dan lain-lain, itu untuk membongkar kotoran lele yang ada di sini. Ya cemplungin gitu aja, gampang kan, mudah. Ini kalau yang busuk ini ya, ini banyak bakterinya nih, ini tinggal kita potong aja, potong. Pisaunya harus tajam ya, harus tajam, diasah dulu. Ini yang seperti ini dimasukin juga nggak apa-apa. Nah, dimasukin,
Ups. Nah, yang ini kita masukin ke sebelahnya ini ya. Nah, tong kedua. Terus ini daun-daun ini boleh juga dimasukin ke dalam. Fungsinya apa daun ini? Fungsinya daun ini untuk tempat berlindung benih lele. Lele itu suka senang bersembunyi ya. Dia tuh suka bersembunyi di balik-balik daun pisang. Jadi ini manfaatnya bagus agar lele itu dia merasa nyaman, dia seakan-akan berada di habitatnya. Habitat lele itu kan di perairan ya, yang banyak sampah organiknya. Ya bentar, yang banyak sampah organiknya. Jadi nggak apa-apa, ini dimasukin aja sini. Selain menetralkan pH, dia juga membuat nyaman ikan lele. Ikan lelenya merasa nyaman, agak pelindung. Masukin aja dulu agar airnya bisa bagus dulu. Nah ini musim hujan ya. Musim hujan itu rentan, riskan sekali. Banyak sekali orang gagal itu, apalagi pemula ya, belum tahu trik-triknya. Trik beternak lele di musim hujan itu riskan. Bahkan orang yang sudah berpengalaman kadang-kadang juga gagal di musim hujan. Kalau sudah musim hujan itu biasanya orang banyak yang gagal. Dan lele itu biasanya harganya mahal kalau udah musim hujan, ada kenaikan harga. Nah, ini masukin aja. Oke. Nah ini airnya sudah penuh ya, dua-duanya sudah diisi. Terus sudah kita masukkan gedebok pisang gini. Nah, udah bagus ya. Yang sebelah juga sudah kita isi, kita masukkan gedebok pisang juga. Nah, sekalian dengan daunnya. Ini udah ya, udah bisa kita tunggu ini selama minimal ya 1 hari 1 malam sampai ikannya bisa kita masukkan. Ini insya Allah besok ikannya sudah bisa kita masukkan, bibitnya sudah bisa masuk. Oke, bibit sudah bisa masuk ini besoknya. Ini tinggal kita tunggu aja sampai nanti airnya tuh kira-kira nanti stabil gitulah kira-kira ya. Udah stabil baru bisa masuk bibit lelenya. Untuk bibit lelenya bisa 1 tong ini kalau masih ukuran 3 atau 3-4 itu 1 tong cukup, kita masuk 500 ekor. Ini rencana nanti kita akan beli 1000 ekor ya, ikuti terus videonya ya, bisa jadi referensi mudah-mudahan. Ini nanti kita beli 1000 ekor. Sebenarnya kita punya ada 4 tong, tapi untuk saat ini karena masih bibit kita pakai 2 tong dulu. Ini 1, 2. Nanti kalau dia sudah umur 1 bulan ke atas, nanti kita pecah jadi 4 tong. Nah, sebenarnya kita masih ada 2 tong lagi, tapi belum kita kondisikan. Kondisinya masih kotor ya, masih sisa siklus yang lalu belum dibersihkan. Nanti tinggal disikat seperti ini, dimasukkan PK juga, sudah jadi seperti ini, aman. Jadi nanti 1 tong itu isinya antara 200 sampai 250 maksimal. Oke, terima kasih Sobat Dapur Halal sudah menemani video kali ini, mempersiapkan air budidaya dalam tong, budidaya lele dalam tong. Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi bagi yang sedang mencari referensi sistem budidaya ikan lele. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya khazanah kita dalam budidaya ikan lele, karena sistem pemeliharaan ikan lele itu ada banyak ya, ada red water system, green water system,
ada bioflow system, ada natural water system, ada banyak ya. Nah, kali ini sekedar sistem yang sederhana saja yang saya pakai. Yang penting ikannya bisa hidup, yang penting kondisi biologisnya bisa terpenuhi ya, tidak kekurangan. Insya Allah hidup semua, karena saya ini sudah pernah coba sistem ini, sudah berhasil. Panennya sangat memuaskan untuk konsumsi keluarga sendiri. Wah, ini sudah sangat memuaskan ya, karena dari 1000 ekor itu kita bisa panen 100 kilo ya, kira-kira lumayan untuk keluarga, protein keluarga. Oke, sahabat dapur halal, terima kasih sudah menemani sampai detik ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.